Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Namaku Rendra. Aku ingin menceritakan pengalamanku yang mengubah hidupku selamanya. Ini bukan cerita dongeng atau karangan, tapi kejadian nyata yang membuatku sampai sekarang tidak bisa tidur nyenyak. Tentang apa yang orang Jawa sebut sebagai perewangan, kemampuan spiritual yang aku warisi tanpa pernah kuminta. Semuanya dimulai 3 tahun lalu, ketika aku berusia 22 tahun. Aku mahasiswa semester akhir di Yogyakarta, tinggal di kosan daerah Seturan. Hidupku biasa saja, kuliah, nongkrong, main game. Sampai suatu malam di bulan Suro, aku mulai melihat hal-hal yang tak seharusnya kulihat. Malam itu, aku sedang begadang mengerjakan skripsi. Jam menunjuk pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, dari sudut mataku, aku melihat bayangan seseorang berdiri di pojok kamarku. Saat kulihat dengan jelas, tidak ada siapa-siapa. Mungkin mata lelah, gumamku sambil mengusap wajah, tapi bayangan itu terus muncul. Setiap malam. Semakin lama semakin jelas. Hingga pada malam ketujuh, aku benar-benar melihatnya. Seorang perempuan tua berpakaian kebaya putih, rambutnya panjang terurai, berdiri membelakangiku, jantungku berdegup kencang. Aku ingin berteriak tapi suaraku hilang. Perempuan itu perlahan memutar kepalanya. Wajahnya. Ya Tuhan, wajahnya pucat dengan mata kosong yang menatapku. Cucuku? Bisiknya dengan suara serak. Aku pingsan saat itu juga. Ketika sadar, sudah pagi. Aku langsung menelepon ibuku di Magelang. Ibu, aku sering lihat hal aneh belakangan ini, kataku dengan suara gemetar. Ada jeda panjang di telepon. Suara ibu terdengar was-was. Ren, datanglah ke rumah. Sekarang. Ibu harus bicara denganmu. Siang itu juga aku pulang ke Magelang. Sesampainya di rumah, ibu sudah menungguku di ruang tamu bersama Pak D, kakak tertua ayah yang sudah meninggal. Wajah mereka serius. Duduk, Ren, kata ibu sambil menunjuk sofa. Pak D menatapku intens. Ceritakan apa yang kamu lihat. Aku menceritakan semuanya. Tentang bayangan, perempuan tua berkebaya putih, dan bisikannya yang menyebutku, cucu. Pak D menghela napas panjang. Itu eyangmu. Eyang Markonah. Dia menemui Emu karena waktunya sudah tiba. Waktu apa, Pak D? Tanyaku bingung. Ibu yang menjawab, suaranya bergetar. Ren, ada yang harus ibu ceritakan. Ini tentang warisan keluarga kita. Warisan yang ibu sembunyikan darimu selama ini. Pak D melanjutkan, keluarga kita, dari garis ayahmu, memiliki kemampuan khusus. Kemampuan perewangan, bisa melihat dan berkomunikasi dengan dunia lain. Ini diturunkan ke setiap generasi ketiga. Aku terdiam, mencoba mencerna informasi ini. Ayahmu memilikinya, kata ibu pelan. Ibumu, eyangmu yang kamu lihat, juga. Dan sekarang, kemampuan itu menurun padamu. Kenapa baru sekarang? Tanyaku. Karena usia matang spiritual biasanya dimulai di usia 22 tahun, jelas Pak D. Dan karena bulan Suro, ketika batas dimensi menipis. Aku tidak mau kemampuan ini, seruku. Kenapa tidak ada yang bilang dari dulu? Ibu memelukku. Maafkan ibu, Ren. Ibu takut kamu ketakutan. Ibu berharap kemampuan ini melewatimu saja. Tapi tidak bisa begitu, kata Pak D. Perewangan adalah takdir. Kamu harus belajar mengendalikannya, atau dia akan mengendalikanmu. Maksudnya? Pak D menatapku serius. Jika kamu tidak belajar menutup dan membuka kemampuan ini dengan benar, mereka, makhluk halus, akan terus datang. Akan terus mengganggu. Bahkan bisa membahayakan jiwa dan ragamu. Malam itu aku menginap di rumah. Pak D mengajariku ritual dasar untuk menutup kemampuanku sementara. Doa-doa khusus,
puasa tertentu, dan pantangan yang harus dipatuhi. Ingat, Ren, kata Pak D sebelum tidur. Kemampuan ini bukan kutukan. Bisa jadi berkah kalau kamu gunakan dengan bijak. Tapi jangan pernah main-main. Jangan pernah berusaha menolong tanpa bekal ilmu yang cukup. Dunia mereka berbeda. Aturannya berbeda. Aku mengangguk, meski tidak sepenuhnya mengerti. 2 minggu kemudian, aku kembali ke Yogyakarta. Dengan bekal ajaran Pak D, aku mencoba menjalani hidup normal. Ritual penutupan yang Pak D ajarkan cukup efektif. Aku tidak lagi melihat bayangan-bayangan itu, tapi yang tidak kusadari, pintu sudah terlanjur terbuka. Dan ada hal-hal yang mulai tertarik padaku. Suatu sore, temanku Dimas menghubungiku. Ren, gue mau minta tolong serius, katanya di telepon. Suaranya panik. Ada apa, Dim? Adikku, Sari. Dia sakit aneh. Sudah seminggu. Dokter bilang tidak ada apa-apa, tapi dia kejang-kejang terus. Sering bicara sendiri. Kadang teriak-teriak ketakutan. Sudah dibawa ke orang pintar? Sudah. Tapi malah tambah parah. Orang tua gue panik banget. Lo kan dari Jawa, keluarga lo ada yang bisa, gimana gitu kan? Bisa minta tolong? Aku terdiam. Ingat peringatan Pak D, jangan pernah berusaha menolong tanpa bekal ilmu yang cukup. Dim, gue belum ahli. Gue baru. Please, Ren. Gue mohon. Sari adikku satu-satunya. Dia baru kelas 2 SMP. Gue gak tahu harus gimana lagi. Suara Dimas terdengar sangat putus asa. Aku tergerak. Baiklah. Tapi gue gak janji bisa bantu ya. Makasih, Ren. Makasih banget. Besok sore lo bisa datang ke rumah gue? Bisa. Malam itu aku menelepon Pak D, menceritakan permintaan Dimas. Jangan, Ren, kata Pak D tegas. Kamu belum siap. Ilmumu belum cukup. Tapi Pak D, dia kan temanku. Adiknya masih kecil. Ren, dengerin Pak D baik-baik. Dunia gaib itu bukan mainan. Kalau kamu salah langkah, bukan cuma dirimu yang bahaya. Orang yang kamu tolong juga bisa makin parah. Bahkan bisa mati. Kalau cuma melihat aja, cuma ngelihat ada apa sama adiknya Dimas? Pak D terdiam lama. Kalau cuma melihat, ya sudah. Tapi ingat, cuma lihat. Jangan coba-coba komunikasi. Jangan coba-coba usir. Kamu lihat, lalu kamu kabari Pak D. Pak D yang akan datang ke sana. Mengerti? Mengerti, Pak D. Dan Ren, pakai perlindungan. Baca doa-doa yang Pak D ajarkan. Jangan lupa bawa air putih yang sudah Pak D doakan itu. Keesokan sorenya, aku datang ke rumah Dimas di daerah Condong Catur. Rumahnya terlihat biasa, tapi begitu masuk, aku merasakan aura yang berat. Dingin. Mencekam. Makasih udah datang, Ren, sapa Dimas sambil bersalaman. Mana orang tuamu? Lagi di kamar Sari. Yuk, ikut gue. Kami naik ke lantai 2. Di depan kamar Sari, ada bau kemenyan menyengat. Dimas mengetuk pintu. Pak, Bu, teman aku datang. Rendra. Pintu dibuka. Bapak Dimas menyambutku. Wajahnya lelah, matanya sembab. Terima kasih sudah mau datang, Nak, katanya. Masuklah. Di dalam kamar, Ibu Dimas duduk di samping tempat tidur di mana Sari terbaring. Gadis kecil itu terlihat kurus, pucat. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Sari, ada tamu, kata ibunya lembut. Sari tidak bereaksi. Aku duduk di kursi dekat tempat tidur. Perlahan, aku membuka mata ketigaku. Cara yang Pak diajarkan untuk mengaktifkan kemampuan perewangan. Aku membaca doa perlindungan dalam hati yang kulihat membuatku ngeri. Di belakang Sari, menempel erat di punggungnya, ada sosok perempuan berambut panjang kusut. Wajahnya penuh luka. Matanya melotot menatapku. Tangannya seperti mencengkeram bahu Sari. Sosok itu menyadari aku melihatnya.
Pergi? Desisnya. Jangan ganggu. Dia punyaku, aku menelan ludah. Jantungku berdebar keras. Ingat pesan Pak D, jangan komunikasi. Aku segera menutup kemampuanku. Gimana? Tanya Dimas, aku menarik napas. Gue harus telepon Pak D gue dulu. Sebentar. Aku keluar kamar, menelpon Pak D dengan tangan gemetar. Ada apa, Ren? Aku bisikan apa yang kulihat. Pak D diam sejenak. Itu genderuwo cewek. Dia nempel sama Sari karena Sari pernah diganggu sama dia. Biasanya di pohon beringin tua atau makam. Kamu tanya ke keluarga Dimas, Sari pernah main di mana 3 bulan terakhir. Terus gimana, Pak D? Dia harus dilepas. Tapi itu gak gampang. Pak D berangkat sekarang. Jangan tinggalin Sari sendirian. Jaga dia. Tapi jangan coba-coba usir. Ngerti? Ngerti, Pak D. Aku kembali ke kamar. Pak, Ibu. Sari pernah main di mana 3 bulan terakhir? Khususnya tempat-tempat angker? Bapak Dimas berpikir. Sari kan sering main sama teman-temannya. Kemana aja dia? Tunggu, potong Ibu Dimas. Aku ingat. Sekitar 3 bulan lalu, Sari pulang menangis. Dia bilang habis main peta umpet sama teman-temannya di dekat makam tua belakang komplek. Dia cerita dia bersembunyi di balik pohon beringin besar. Terus dia dengar ada yang nyari dia, manggil namanya. Tapi pas dia keluar, teman-temannya bilang gak ada yang manggil. Sejak itu Sari jadi sering demam-demam. Tapi kami pikir cuma flu biasa. Itu dia, kataku. Sari diganggu dari sana. Terus gimana, Nak? Tanya Bapak Dimas cemas. Pak D saya lagi dalam perjalanan ke sini. Dia yang akan bantu. Saya masih belajar, jadi saya gak berani sembarangan. Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah mau bantu. Kami menunggu. Aku duduk di kursi, sesekali memandang Sari. Gadis kecil itu masih terbaring lemah. Sesekali tubuhnya bergetar tiba-tiba, mata Sari terbuka lebar. Dia menatapku tajam. Tapi itu bukan tatapan Sari. Kamu? Suaranya berubah, serak dan berat. Kamu lihat aku ya? Aku terkejut. Dimas dan orang tuanya juga. Sari, panggil ibunya. Dia bukan Sari, suara itu tertawa. Anak ini lemah. Mudah ku masuki. Mudah ku pikara. Aku ingat pesan Pak D, jangan komunikasi. Tapi sosok itu sudah lebih dulu bicara padaku. Pergi dari tubuh dia, kataku, mencoba tenang. Tidak akan. Dia milikku sekarang. Sudah kuikat. Sudah kucakar jiwanya. Dia tidak akan lepas. Lepaskan dia, bentak Bapak Dimas. Sari, atau sosok yang menempel, tertawa keras. Tertawa yang menyeramkan. Kalian tidak bisa apa-apa. Orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Hanya dia. Mata Sari menatapku. Hanya dia yang bisa melihatku. Tapi dia terlalu lemah. Terlalu muda. Ilmunya cetek. Aku merasa marah. Tanpa sadar, aku membuka kemampuanku lagi. Kulihat sosok itu lebih jelas sekarang. Dia tersenyum sinis padaku. Mau coba lawan aku, anak perewangan muda, ejeknya. Ayo. Coba usir aku. Kalau bisa. Aku tahu ini jebakan. Tapi egoku tersinggung. Aku memejamkan mata, mulai membaca mantra pengusir yang Pak D ajarkan. Ren. Jangan, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Pak D berdiri di sana, wajahnya panik. Jangan lawan dia. Tapi sudah terlambat. Aku sudah memulai mantra. Sosok itu menjerit. Tubuh Sari menggeliat keras. Kejang-kejang. Pak D, teriakku panik. Pak D berlari masuk, langsung menarik tanganku menjauh. Bodoh. Kamu sudah mulai kontak. Sekarang dia tahu kamu. Dia akan balas.
Tubuh Sari semakin kejang keras. Mulutnya berbusa. Matanya memutih. Sari. Sayang, jerit ibunya histeris. Pak D langsung mengambil alih. Dia duduk di samping Sari, mulai membaca doa dengan suara keras. Tangannya menekan dahi Sari, sosok di belakang Sari menjerit. Tidak. Lepaskan. Jangan ganggu aku. Pergi kamu, bentak Pak D. Kembali ke tempatmu. Ini bukan jasadmu. Pertarungan spiritual terjadi. Aku bisa melihat semuanya. Pak D bercahaya putih, sosok itu hitam pekat. Mereka saling dorong, saling tarik. Sari tergelincir keras. Kejangnya semakin parah. Dari mulutnya keluar darah. Pak D. Dia berdarah, teriakku. Diam. Jangan ganggu. Pak D tetap fokus 5 menit. 10 menit. Pak D terus membaca doa. Keringat membasahi wajahnya. Tangannya gemetar. Tiba-tiba, sosok itu tertawa. Kau kira bisa? Aku sudah terlanjur dalam. Sudah menyatu dengannya. Bohong, kata Pak D. Kau hanya menempel. Belum masuk. Aku tahu. Tapi berkat cucumu yang bodoh itu. Sosok itu melirik ke arahku. Berkat dia yang mengusirku dengan ilmu setengah matang, aku jadi bisa masuk lebih dalam. Terima kasih, anak perewangan bodoh. Jantungku berhenti. Apa yang sudah kulakukan? Pak D menatapku dengan tatapan kecewa, tapi dia tetap fokus. Rendra, bantu aku. Pegang tangan Sari. Salurkan energimu. Sekarang, aku ragu. Tapi Pak D, sekarang. Kita gak punya waktu. Kau yang membuat ini makin parah, kau yang harus bantu memperbaiki. Aku mendekat, memegang tangan Sari. Tangannya dingin sekali. Aku menutup mata, mencoba menyalurkan energi seperti yang Pak D ajarkan, tapi aku merasakan sesuatu. Ada yang menarikku. Menarik jiwaku. Aku merasakan dingin luar biasa menyeruak masuk ke tubuhku. Pak D, ada yang menarikku. Kataku lemah. Tahan. Jangan lepas. Terus salurkan. Aku mencoba bertahan. Tapi tarikannya sangat kuat. Kesadaranku mulai berkabut. Aku melihat sosok itu tersenyum penuh kemenangan. 2 jiwa lebih baik dari 1. Bisiknya. Tidak, Pak D berteriak. Dia menarik tanganku lepas dari Sari. Aku tersungkur ke belakang, tubuhku lemas. Pak D berdiri, mengangkat kedua tangannya. Dia membaca mantra yang berbeda. Lebih keras. Lebih berkuasa, sosok itu menjerit. Cahaya putih keluar dari tubuh Pak D, membentuk lingkaran yang mengelilingi Sari dan sosok itu. Demi leluhurku. Demi Panembahan Senopati. Demi Sunan Kalijaga. Aku perintahkan kamu pergi. Kembali ke alammu. Jangan ganggu anak Adam lagi. Sosok itu menjerit lebih keras. Perlahan, dia terlepas dari tubuh Sari. Tapi sebelum dia pergi sepenuhnya, dia menatapku dengan tatapan penuh benci. Kau akan kubuat menderita. Ancamnya. Kau yang membuka pintu lebih lebar. Kau yang akan kuberi pelajaran. Lalu dia menghilang. Tubuh Sari tiba-tiba lemas. Napasnya tersengal. Sari. Sayang, Ibu Dimas memeluk putrinya. Sari membuka mata pelan. Ibu. Suaranya lemah tapi sudah kembali normal. Dimas menangis lega. Bapak dan Ibu Dimas memeluk Sari erat, tapi Pak D langsung menatapku tajam. Keluar. Sekarang. Kami keluar dari kamar. Di ruang tamu, Pak D menamparku keras, plak. Bodoh. Pak D sudah bilang jangan komunikasi. Jangan coba usir. Tapi kamu apa? Kamu terpancing ego. Kamu pikir ilmu setengah matang bisa lawan makhluk yang sudah ratusan tahun hidup? Kamu nyaris bunuh Sari. Dan yang lebih parah, kamu sudah buka koneksi dengan makhluk itu. Aku menunduk. Air mataku menetes. Maafkan saya, Pak D, maaf tidak cukup, Ren.
Kamu sudah melanggar aturan spiritual. Sekarang makhluk itu punya koneksi denganmu. Dia bisa lacak kamu. Bisa ganggu kamu. Bahkan bisa masuk ke tubuhmu kalau kamu lengah. Terus gimana, Pak D? Kamu harus tutup total kemampuanmu. Minimal setahun. Biarkan koneksi itu melemah dan terputus. Selama itu, kamu harus puasa mutih 3 hari setiap bulan. Jangan ke tempat-tempat angker. Jangan main ke kuburan. Dan yang paling penting, jangan buka kemampuan perewangan MU lagi. Sama sekali. Ngerti? Ngerti, Pak D. Malam itu aku pulang ke kosan dengan perasaan bersalah luar biasa. Aku nyaris membunuh Sari gara-gara kesombonganku. Gara-gara aku pikir ilmuku sudah cukup, seminggu pertama tidak ada yang aneh. Aku menjalani aturan Pak D dengan ketat. Tutup kemampuan, puasa mutih, rajin baca doa perlindungan, tapi minggu kedua, itu dimulai, aku mulai bermimpi buruk setiap malam. Mimpi tentang sosok perempuan itu. Dia menguntitku. Mengejarku. Mencakarku. Kau tidak bisa lari. Bisiknya dalam mimpi. Kau sudah jadi milikku, aku terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Aku menelpon Pak D. Itu normal. Dia mencoba ganggu lewat mimpi. Terus baca doa sebelum tidur. Jangan takut. Dia cuma bisa ganggu lewat mimpi selama kamu patuh aturan. Tapi mimpi itu makin intens. Makin nyata. Sampai suatu malam, aku bermimpi dia mencekikku. Aku terbangun dengan leher sakit, ada bekas cakaran di leherku. Pak D. Dia bisa nyakitin aku, teriakku panik di telepon. Tenang, Ren. Besok Pak D akan datang. Kita perlu ritual lebih kuat. Tapi tidak ada besok, malam itu, jam 3 pagi, aku terbangun karena merasakan ada yang menekan tubuhku. Aku tidak bisa bergerak. Erep di atas tubuhku, sosok itu duduk. Dia tersenyum. Akhirnya, kita bertemu lagi, aku ingin berteriak tapi suaraku hilang. Aku mencoba membaca doa dalam hati, tapi pikiranku kosong. Kau pikir bisa menutup koneksi kita? Kau yang membukanya dengan ilmu bodohmu. Sekarang kau harus bayar, tangannya mencengkeram leherku. Aku merasakan kesakitan luar biasa. Aku mencoba melawan, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Aku akan masuk ke tubuhmu, seperti aku masuk ke tubuh anak kecil itu. Tapi kali ini, aku tidak akan keluar lagi. Aku merasakan sesuatu yang dingin merayap masuk ke tubuhku. Dari dada, menyebar ke seluruh tubuh. Kesadaranku mulai hilang, tapi tiba-tiba, pintu kamarku didobrak. Pak D masuk dengan tergesa. Lepaskan dia, Pak D menaburkan air ke arahku dan sosok itu menjerit, melepas cengkeramannya. Tapi dia tidak pergi. Dia menatap Pak D dengan marah. Kau lagi? Orang tua menyebalkan, pergi atau aku hancurkan kau. Hancurkan? Dengan apa? Kau pikir kau sekuat itu? Pak D mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah keris tua. Keris itu bersinar. Dengan ini, pusaka leluhurku. Yang pernah bunuh Buto Cakil. Yang pernah usir Raja Jin dari keraton. Sosok itu terlihat ragu. Itu, keris itu, ya. Keris betok. Kau tahu kekuatannya. Sekarang pergi, atau aku tusuk kau dengan ini. Dan kau tahu apa yang terjadi kalau jin ditusuk pusaka suci. Kau akan musnah. Selamanya. Sosok itu mundur. Tapi tatapannya ke aku masih penuh benci. Ini belum selesai. Ancamnya. Lalu dia menghilang, aku tersengal, tubuhku lemas. Pak D menghampiriku. Kamu tidak apa-apa? Aku menggeleng lemah. Dia hampir masuk. Pak D, aku tahu. Makanya Pak D langsung berangkat tengah malam tadi. Pak D merasakan ada yang tidak beres. Apa yang harus aku lakukan, Pak D? Dia tidak akan berhenti. Pak D terdiam lama. Wajahnya terlihat sangat serius. Ada satu cara. Tapi ini berbahaya. Apa itu? Kita harus tutup kemampuan perewangan MU secara permanen.
dengan ritual tutup pitik. Tapi kalau kita lakukan itu, kamu tidak akan pernah bisa buka kemampuan itu lagi. Selamanya. Dan ada resiko lain. Resiko apa? Kemampuan yang ditutup paksa bisa memberontak. Bisa bikin kamu sakit. Bahkan bisa bikin kamu gila kalau tubuhmu menolak. Aku menatap Pak D. Aku tidak peduli. Aku tidak mau kemampuan ini lagi. Aku tidak sanggup. Kamu yakin? Yakin, Pak D. Baiklah. Kita akan lakukan 3 hari lagi. Kamu harus persiapan dulu. Puasa mutih 7 hari. Tidak boleh keluar malam. Tidak boleh nonton hal-hal mistis. Dan yang terpenting, kamu harus ikhlas melepas kemampuan ini. 3 hari itu terasa sangat lama. Sosok itu terus menghantuiku. Terus mengganggu. Tapi dengan keris bethok yang Pak D titipkan, dia tidak berani terlalu dekat. Hari ketiga tiba. Kami melakukan ritual di rumah Pak D di Magelang. Ritual dilakukan tengah malam, di ruangan khusus yang sudah disiapkan. Aku duduk di tengah lingkaran yang dibuat dari garam dan beras kuning. Pak D duduk di hadapanku, memimpin ritual. Ren, sekali ritual ini dimulai, tidak bisa dihentikan. Kamu siap? Siap, Pak D. Pak D mulai membaca mantra panjang. Aku menutup mata, mengikuti instruksinya. Aku merasakan kemampuanku, mata ketigaku, perlahan ditutup. Tapi saat itu, aku mendengar teriakan, aku membuka mata. Di luar lingkaran, sosok itu berdiri. Tapi kali ini dia tidak sendirian. Ada puluhan makhluk lain bersamanya. Semua menatapku dengan lapar. Kalian tidak akan biarkan dia lepas. Desis sosok itu. Dia sudah terhubung dengan kami. Dia harus jadi salah satu dari kami. Pak D tidak berhenti membaca mantra. Keringat bercucuran di wajahnya, makhluk-makhluk itu mulai menyerang lingkaran pelindung. Garam dan beras kuning mulai terbakar. Pak D, teriakku panik. Jangan buka mata. Terus fokus, bentak Pak D, aku menutup mata lagi. Tapi aku mendengar semuanya. Teriakan makhluk-makhluk itu. Suara Pak D yang mulai tersengal, ritual berlangsung 1 jam. Aku merasakan sakit luar biasa di kepalaku. Seperti ada yang merobek otakku dari dalam. Aku ingin berteriak tapi aku tahan. Bertahan, Ren. Sebentar lagi selesai. Tiba-tiba, aku mendengar suara keras. Seperti sesuatu yang pecah. Lalu semuanya hening, aku membuka mata. Pak D tergeletak di lantai. Darah keluar dari hidungnya. Pak D, aku berlari keluar dari lingkaran, memeluk Pak D. Pak D membuka mata lemah. Selesai. Sudah selesai? Pak D kenapa? Pak D. Ritual terlalu berat. Pak D sudah tua, jangan bicara dulu, Pak D. Aku panggilin ambulans. Tapi Pak D memegang tanganku. Dengerin Pak D. Kemampuanmu sudah tertutup. Tapi karena mereka menyerang tengah ritual, ada konsekuensinya. Konsekuensi apa? Penutupan tidak sempurna. Kemampuanmu masih ada, tapi tidak bisa kau kendalikan. Dia akan muncul sendiri saat kau stres, saat kau takut. Dan yang lebih berbahaya, Pak D batuk darah. Pak D, mereka makhluk-makhluk yang menyerang tadi, mereka sudah tandai kamu. Mereka akan terus kejar kamu. Selamanya, aku menangis. Maafkan aku, Pak D. Ini semua salahku, bukan salahmu. Ini takdir. Takdir yang harus kau jalani. Pak D tersenyum lemah. Kau harus kuat. Harus belajar lebih banyak. Jangan seperti Pak D, jangan gunakan ilmu kalau tidak siap. Pak D jangan ninggalin aku. Pak D harus pergi. Tapi Pak D akan jaga kamu dari sana. Ingat, jangan pernah takut. Ketakutanmu adalah makanan mereka. Mata Pak D perlahan menutup. Napasnya berhenti. Pak D. Pak D. Pak D. Ambulans datang terlambat. Pak D meninggal karena serangan jantung. Itu yang dokter bilang. Tapi aku tahu yang sebenarnya. Pak D mati melindungiku.
Mati karena kesalahanku. Sekarang, 3 tahun sudah berlalu sejak kejadian itu. Aku masih hidup dengan kemampuan perewangan yang tidak bisa kukendalikan. Seperti kata Pak D, kemampuanku muncul sendiri saat aku stres atau takut. Aku melihat hal-hal yang tidak ingin kulihat. Makhluk-makhluk yang menghantuiku, sosok perempuan itu masih menguntitku. Kadang aku melihatnya di kerumunan. Kadang di cermin. Dia tersenyum, menunggu kesempatan. Aku tidak pernah lagi mencoba menolong orang dengan kemampuanku. Aku tahu akibatnya. Pak D mati karena aku. Sari nyaris mati karena aku. Kemampuan perewangan yang kuwarisi ini bukan berkah. Ini kutukan. Kutukan yang harus kutanggung seumur hidup. Dan malam ini, saat aku menulis ini, aku melihatnya lagi. Berdiri di pojok kamar. Tersenyum. Saatnya, bisiknya, aku tahu malam ini akan berbeda. Aku tahu dia akan datang. Dan kali ini, tidak ada Pak D yang akan menyelamatkanku. Ini adalah pengakuan terakhirku. Agar orang-orang tahu. Kemampuan spiritual bukan mainan. Perewangan bukan hadiah. Dan kesombongan bisa membunuh, tidak hanya dirimu, tapi juga orang-orang yang kau sayangi. Selamat tinggal, Sari selamat dan pulih sepenuhnya. Dimas mengatakan keluarganya sangat berterima kasih. Tapi mereka tidak pernah tahu harga yang harus kubayar. Rendra ditemukan meninggal di kamarnya pagi itu. Polisi menyebutnya bunuh diri. Tapi ada yang aneh. Matanya terbuka lebar. Wajahnya penuh ketakutan. Dan di lehernya, ada bekas cakaran yang dalam, bekas cakaran yang tidak mungkin dia buat sendiri. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.